Oke, kita langsung saja. Teman-teman bisa buka aplikasi tradingnya. Di sini saya menggunakan toko kripto. Teman-teman yang belum menggunakan aplikasi toko kripto bisa install melalui Google Play Store ataupun iOS Store. Dan jangan lupa pada saat registrasi pendaftaran, teman-teman bisa input referral kode yang ada di layar itu untuk mendapatkan benefit sebesar 20% komisi trading untuk setiap satu kali transaksi trading. Dan saya langsung saja ke tutorial cara trading kripto bagi pemula. Saya sarankan teman-teman untuk tonton video ini sebelumnya ya, karena ini adalah pondasi dasar untuk dipahami ketika teman-teman itu baru memulai di dunia kripto. Jika teman-teman sudah menontonnya, kita langsung gaskan aja. Tahapan pertama yang biasanya saya lakukan yakni melakukan money management terlebih dahulu ya. Jadi, misalkan saya memiliki sejumlah dana untuk diinvestasikan ke dunia kripto ataupun untuk ditradingkan ke kripto, saya perlu perhitungan terlebih dahulu. Sebagai contoh saja, ini adalah file transaksi Excel. Teman-teman bisa unduh file ini di grup New Edukasi Kripto ya. Tautannya ada di deskripsi, kemudian teman-teman bisa cek pinned di deskripsi grup untuk mendapatkan file ini. Jadi misalkan alokasi dana untuk trading saya itu sebesar 6 juta rupiah. Ketika teman-teman memiliki sejumlah dana, itu jangan langsung dibeli sekaligus ya, atau dibeli satu koin A aja. Misalnya untuk membeli koin BTC aja atau membeli koin SHIBA aja dan sebagainya ya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan diversifikasi aset atau penyebaran aset. Jadi perlu dipisah-pisah ya. Misalnya ada pembelian BTC, ada pembelian SOL, kemudian ada pembelian dan sebagainya. Alokasi dana saya misalkan di sini adalah 6 juta, maka modal yang ada ini akan saya pecah menjadi 5 bagian ya. Jadi modal satu kali entry ketika saya melakukan trading itu adalah 1,2 juta. Dalam bentuk USDT-nya sebesar 74,14 dolar. Ini dolar hari ini ya per tanggal 30 ya teman-teman ya. Desember tahun 2024. Jadi nilai yang ada di sini itu tergantung dari teman-teman itu membeli dolar. Nah, bagaimana cara membeli dolar itu videonya sudah saya buatkan di deskripsi, teman-teman bisa tonton ya. Jadi untuk satu kali trading itu sebesar 1,2 juta. Kemudian pengaturan risk and reward-nya adalah 1:3 dengan margin rasionya 5%. Ini adalah konsep money management ya. Dan sudah saya sampaikan panjang lebarnya di video yang terpisah. Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ataupun di pinned rekomendasi video di atas ya, pojok kanan atas itu teman-teman bisa tonton. Jadi untuk setiap satu kali trading saya itu adalah 74,14 dolar untuk modalnya 6 juta. Teman-teman tinggal atur aja misalnya modalnya 1 juta. Teman-teman bisa bagi 2 atau bagi 3 di sini ya. Nanti angkanya muncul otomatis sendiri. Tahap pertamanya itu ya teman-teman ya, melakukan money management. Kemudian tahap keduanya adalah pemilihan koin. Ini banyak banget trader yang baru memulai. Banyak yang salah dalam hal memilih koin ya. Ketika membeli koin yang dibeli langsung harganya turun dan statusnya adalah floating minus. Itu bahaya banget ya, jangan sampai teman-teman mengalami hal tersebut. Maka dalam trading kita perlu yang namanya memilih koin yang mau kita tradingkan. Dalam kategori safety ya, mengenai pergerakan volatilitas harganya itu nggak terlalu signifikan turunnya. Teman-teman bisa memilih koin yang ada di website CoinMarketCap ini. Nah, mengenai cara memilih koin ini juga sudah saya sampaikan di video lainnya ya, agar tutorial yang ada di video kali ini nggak terlalu panjang. Kemudian yang perlu kita perhatikan itu selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan koin di website CoinMarketCap tadi, kita sudah menemukan koin yang
mau kita transaksikan untuk trading ya. Selanjutnya adalah kita melakukan analisa teknikal. Ini sangat penting banget ya. Saya garis bawahi sekali lagi, sangat penting banget karena mayoritas kebanyakan trader pemula itu asal beli. Ketika harganya dipucuk di sini misalnya, dia beli di sini tahu-tahu koinnya drop, ambles ya. Jangan sampai status teman-teman itu membeli di posisi atas ini ya. Ataupun di posisi atas seperti ini, di posisi atas seperti ini. Nah, agar menghindari hal tersebut, sudah saya sampaikan di video utama ya, trading plan. Seorang trader itu wajib menguasai analisa teknikal. Jadi, jika teman-teman tidak paham analisa teknikal, sebaiknya stop untuk trading ya. Jangan trading, habisin duit ya. Nah, jika sudah membuat analisa teknikalnya dan teman-teman memahami bahwa suatu koin tersebut akan mengalami kenaikan, itulah saatnya teman-teman melakukan entry posisi. Dan entry posisi itu nggak sembarangan ya teman-teman ya. Ada aturannya. Teman-teman bisa menggunakan teknik supply and demand, atau support and resistance, atau teknik Fibonacci, atau teknik gap, dan banyak banget lainnya menggunakan indikator dan sebagainya ya. Dan di sini saya sudah melakukan analisa teknikal untuk koin GRT ya. Nah, koin GRT ini termasuk koin AI coin ya, Artificial Intelligence. Saya cek di coin market cap tadi itu, dan di weekly time frame-nya ini GRT ini saya analisa ya, masih ada potensi untuk kenaikannya. Targetnya itu ke sini ya. Nah, targetnya itu ke area resisten yang ada di sini. Jadi ini adalah chart secara keseluruhan ya. Tutorial TradingView sudah saya sampaikan di video lainnya ya, teman-teman bisa tonton. Chart keseluruhannya kurang lebih tampilannya seperti ini, dan di sini adalah titik awal dia itu listing di sejumlah exchangers ya. Jadi pada saat ini ada kemungkinan besarnya untuk koin GRT ini setelah dia itu ada di posisi low, harganya yang terendah, potensinya dia akan menguji support ini kembali ya. Nah, supportnya itu ada di sekitaran ini. Di sekitaran ini ya, dia akan menguji area supportnya kembali. Ini time frame weekly ya. Jika saya zoom ke time frame yang lebih kecil, H4 di 4 jam, maka saya akan mendapatkan seperti ini ya. Dan koin GRT ini masih ada potensi untuk mengalami koreksi. Saya mendapatkan pattern seperti ini ya. Nah, kurang lebih nanti jika dia itu koreksi, maka dia akan menyentuh garis channel seperti ini ya. Nah, inilah pentingnya analisa teknikal ya. Teman-teman kalau nggak bisa analisa teknikal, itu percuma ya trading ya. Sebaiknya jangan dicoba-coba ya. Titik supportnya kemudian dia menguji di sini, maka saya akan melakukan pembelian secara bertahap teman-teman. Pembelian tahap 1 akan saya lakukan di titik entry point yang ada di garis kuning ini. Kemudian pembelian tahap 2 akan saya lakukan di garis kuning yang kedua ini. Kemudian pembelian tahap 3 saya akan melakukan entry pembelian di sini ya. Jadi ada 3 tahap. Saya kasih titik-titik entry point-nya terlebih dahulu ya. Jadi dalam hal trading itu perlu sabar juga ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu buru-buru harga segini langsung tekan tombol beli. Jadi kita perlu analisa terlebih dahulu. Dan menurut saya pergerakannya itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau dari konsep structure marketnya, dia akan bergerak seperti ini ya. Ada 1 kali drop lagi. Atau jika dia breakout, dia akan keluar di sini. Tapi ini tanggal 30 Desember, akhir tahun biasanya pas hari libur ya, besar. Itu market biasanya koreksi sih. Mudah-mudahan entry point semuanya yang saya setup di sini dapat semuanya ya. Oke, jika sudah dapat nih titik entry-nya ya, teman-teman sudah dapat titik entry beli-belinya itu ada di posisi mana, kita langsung beralih ke aplikasi toko kripto tadi. Yang pastinya modal teman-teman sudah punya, itu bisa cek di menu dompet ya.
Cara konversi IDR ke USDT itu sudah saya sampaikan di video terpisah. Teman-teman bisa tonton aja. Kemudian saya akan searching di sini. Nama koinnya adalah GRT. Saya pilih yang pairing USDT ya. Pairing itu pasangan ya teman-teman ya. Pasangan transaksi perdagangan. Jadi di sini ada BTC, ETH, dan USDT. Kalau teman-teman punya BTC ya pilih BTC untuk transaksi perdagangan di GRT. Saya lebih sering memilih USDT ya ketimbang IDR. Karena banyak trader juga menggunakan USDT ketimbang IDR. Nah, posisi di chart itu seperti ini. Untuk GRT ada potensi penurunan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan langkah selanjutnya, kalau teman-teman mau melihat informasi dari koin secara singkat, teman-teman bisa cek di sini ya. Koin The Grab ini termasuk AI coin ya, Artificial Intelligence, dan memang ada beberapa narasi ya di tahun 2025 mendatang, AI coin itu memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak semua AI coin ya. AI coin juga ada yang sudah mengalami kenaikan yang tinggi. Dan GRT ini saya lihat chartnya masih ada potensi kenaikan. Saya lihat di weekly time frame tadi. Saya akan beli di sini ya, tombol beli, teman-teman bisa pilih. Nah, di sini saya juga sudah melakukan pemesanan pembelian ya. Jadi, status yang ada di sini seperti koin ROS ya, koin SOL, kemudian ada koin ROS lagi, kemudian ada TKO lagi. Ini saya sudah melakukan pemesanan tahapan pembelian. Mudah-mudahan status semua yang ada di sini disetujui semua nanti. Dan harganya mengalami kenaikan ketika status yang ada di sini sudah disetujui semua. Nah, biasanya saya selalu menggunakan fitur limit ya teman-teman ya, ketimbang fitur lainnya. Jarang banget untuk transaksi pembelian saya menggunakan fitur-fitur lainnya. Saya selalu menggunakan fitur limit. Dalam hal trading itu sabar aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu buru-buru dalam hal membeli koin. Misalnya harganya ada yang hijau naik seperti ini ya. Nah, hijau seperti ini, status koin yang seperti ini teman-teman jangan beli ya karena sudah mengalami kenaikan. Tunggu dia koreksi dulu. Koreksi itu penurunan harga sesaat dulu, baru teman-teman beli. Kalau teman-teman beli di sini, bakalan rugi teman-teman nanti ya. Makanya analisa teknikal itu penting banget untuk dipahami. Oke, saya langsung aja. Biar nggak terlalu melebar kemana-mana, saya akan contohkan cara belinya. Ini GRT, ini saya tampilkan zoom aja ya, besar ya. Nah, teman-teman bisa cek di sebelah kiri layar. Titik pembelian pertama saya itu ada di 0,1888 ya. Jadi saya tulis di sini limit buy-nya adalah 1888. Toko kripto ini termasuk exchanger yang spread-nya itu lumayan ya. Dan sebagian besar exchanger Indonesia itu spread yang ada di sini ya, cuma 4 desimal ya, nggak bisa 5 atau 6 desimal ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita pakai yang ini aja. Kemudian di bagian jumlah ini teman-teman jangan isi ya, dikosongin aja. Kemudian di bagian total USDT ini, teman-teman isi dengan konsep money management tadi. Tadi kan sudah kita dapat angkanya itu ada di 74,14. Titik ya, pakai titik ya. 14, nah seperti itu. Jadi untuk setiap satu kali open posisi trading, teman-teman setup total USDT-nya adalah 74,14. Nah kemudian yang ada di sini adalah teman-teman akan mendapatkan 392 koin GRT ya. Selanjutnya kita beli GRT. Nantinya itu akan masuk ke buku pesanan ini ya teman-teman ya. Jadi ini kan tanggal 30 bulan 12 ya. Mudah-mudahan market makin drop nih sebelum nanti ada Donald Trump pelantikan ya. Mudah-mudahan di Donald Trump pelantikan itu di bulan Januari tahun 2025 ada kenaikan harga yang signifikan seperti halnya kemarin. Ini dibikin drop dulu nggak masalah ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan tahapan pembelian kedua. Nah, strategi ini dinamakan dollar cost average ya teman-teman ya. Untuk teknisnya itu sudah saya sampaikan di video lainnya mengenai pencatatan dollar cost average itu ketika transaksi pembelian yang ada di sini sudah disetujui. Bagaimana cara menghitung profit and loss-nya itu sudah saya sampaikan di video yang lain. Oke, kita akan melakukan pembelian tahap kedua. Pembelian tahap kedua ada di harga ini 0,1713 ya. Kita bulatkan aja 3 desimal 1713 begitu ya. USDT-nya sama 74,14 ya. Kemudian ini kita beli GRT. Jadi koin yang akan kita dapatkan itu 432. Beli GRT. Teman-teman harus teliti ya di sini ya, jangan sampai salah memasukkan angka limit buy-nya atau limit USDT ya, karena angka-angka yang ada di sini itu bicara tentang uang ya. Pembelian tahap ketiga 1553. 1553. Total USDT-nya sama 74,14. Jumlah GRT yang didapatkan 477. Beli GRT. Jadi saya sudah melakukan 3 tahap pembelian ya, 74,14 dikali dengan 3 itu sekitar 222, berarti masih ada sisa 370 dikurangi 222 ya. Masih ada sekitar 147,58 dolar ya. Oke, saya alihkan untuk pembelian tahap yang sisa saldonya tadi ke BTC aja. Ini untuk GRT, mudah-mudahan disetujui semua konsepnya. Nanti jika ada penambahan modal, saya akan melakukan tahap pembelian lagi. Tapi melihat kondisi pergerakan dari harga GRT ini terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke BTC ya. Status koin BTC saat ini ada di pattern broadening ya. Ini sudah saya sampaikan di Telegram group versi New Edukasi Kripto. Teman-teman bisa join di sana jika kuotanya masih ada ya. Untuk BTC ini juga saya akan melakukan pembelian secara bertahap. Jadi ada titik-titik entry yang akan saya beli di sini ya. Titik entry yang pertama ada di area kuning ini. Ini adalah area likuidasi bawah. Nah, teman-teman bisa searching di YouTube ya, apa itu likuidasi. Itu juga termasuk salah satu strategi trading. Tahap pembelian yang pertama untuk koin BTC ini saya akan tempatkan di sini ya. Ini saya kasih garis aja. Saya kasih koin merah ini. Saya turunin di bawah dikit ya. 91, berapa ini bagusnya? Nah, 5 modal tadi sudah saya gunakan semua. Nanti jika ada penambahan modal, saya akan tambahkan di BTC aja. Karena di GRT ini kan termasuk ke dalam ALT coin ya. Jadi saya lebih optimalkan nanti ke BTC aja. Nah, sampai di sini tahap pembelian kita belum selesai ya. Ini status pemesanannya masih ada di buku pesanan ya, atau order book ya. Untuk melihat status kita itu nanti disetujui atau enggak, teman-teman bisa cek di icon yang ada di sini. Nah, ini ada banyak banget buku pesanan saya ini. Ada GRT, ada BTC, ada koin ROS, ada SOL, ada TKO. Nah, ini saya melakukan diversifikasi aset ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu beli koin hanya di satu koin aja. Jadi perlu dibagi-bagi modalnya itu. Kemudian ini ada catatan transaksi perdagangan. Nah, ini saya juga melakukan pembelian TKO ya. Dengan modalnya itu 199 atau sekitar 200 dolar ya. Nah, nanti ketika sudah disetujui, muncul seperti ini teman-teman ya. Yang harganya ini adalah harga beli ya. Kemudian jumlah itu adalah koin yang kita dapatkan. Biaya TKO ini adalah fee transaksi trading di setiap exchanger ya. Nah, kalau teman-teman itu menggunakan referral kode, fee transaksi ini bisa lebih rendah.
daripada teman-teman itu tidak menggunakan referral code. Kemudian biaya CFXO ini ya, biaya fee transaksi itu ini ya. Yang biaya TKO ini adalah pajak ya. Pajaknya itu transaksi kripto lumayan gede ya. 0,21% itu besar banget sih menurut saya. Ini Ibu Sri Mulyani gimana nih setting pajak kriptonya? Setiap 1 kali transaksi loh ya. Jadi ketika kita beli itu kena pajak, ketika kita jual kena pajak lagi. Penarikan kena pajak lagi, deposit kena pajak juga. Ini parah banget sih ya. Kalau bisa sih pajak kripto ini lebih kecil, turun ya. Agar user yang trading di luar exchanger luar itu pada masuk ke exchanger dalam negeri. Kemudian yang total ini adalah modal yang kita keluarkan. Nanti penjualannya ini saya jual sekitar tahun 2025, mungkin di kuartal 1, kuartal 2 nanti. Dan koin-koin lainnya itu sebelumnya sudah saya jual semua teman-teman ya. Jadi sebelum market drop kemarin sudah saya habiskan jual semua. Sekarang itu saya melakukan diversifikasi aset ulang. Kemarin sudah cuan lumayan banyak. Jadi saat ini saya melakukan pembelian lagi. Selanjutnya jika statusnya itu sudah disetujui ya, teman-teman bisa input data-data yang ada di aplikasi toko kripto tadi ke dalam sini. Misalnya modalnya tadi berapa ya, kemudian harga belinya itu berapa, fee dari exchangernya itu berapa, kemudian pajaknya berapa, semuanya ditulis di sini. Dan selanjutnya teman-teman bisa setup pengaturan persentasenya untuk take profitnya berapa, di sini semua sudah ada. Jadi rumus ini sengaja saya buat sih, buat sendiri aja. Teman-teman yang mau pakai bisa unduh di Telegram Group. Ini lebih simpel sih daripada saya itu menghitung dengan kalkulator ya. Atau teman-teman bisa gunakan rumus strategi DCA ini jika menggunakan strategi teknik DCA ya. Ini untuk DCA teknik atau DCA strategi, sedangkan yang ini untuk scalping ya. Sampai dengan swing, bisa menggunakan rumus ini. Yang lebih simpel sih ada sebenarnya ya. Tanpa kita menggunakan rumus ini sebenarnya bisa. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di pojok kanan atas itu ada rekomendasinya cara hitung PNL, profit and loss di exchanger. Sudah ada keterangan di exchanger itu ada, tapi ini lebih mendetail aja sih. Lebih ya terperinci gitulah ya. Jadi setiap transaksi pembelian, penjualan yang kita lakukan itu perlu dilakukan pencatatan. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya cara melakukan trading di kripto buat pemula. Ini video lebih dominannya ke tahapan pembelian. Untuk tahapan penjualannya saya pisah ya agar lebih mudah dipahami aja, nggak kepanjangan video kali ini. Nah, teman-teman yang mau bertanya bisa sertakan di kolom komentar video ini atau bisa join di Telegram Group. Terima kasih ya sudah menonton video ini. See you.